Namaku Gilang. Usia 16, aku tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, di mana suara jangkrik dan gemericik air irigasi lebih nyaring daripada deru kendaraan. Desa kami jauh dari kota, sekolah satu-satunya hanya sampai tingkat SMA, dan itu pun tak banyak muridnya. Orang-orang di sini hidup sederhana, termasuk keluargaku. Ayahku buruh tani, ia pergi pagi-pagi sekali, pulang saat senja dengan tubuh lelap dan pakaian berdebu. Ibuku berjualan sayur dari rumah ke rumah. Kami tidak kaya, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Setidaknya, sampai aku mulai menyadari satu hal, aku berbeda dari yang lain. Aku bukan anak yang cepat memahami pelajaran. Saat teman-teman bisa menghafal rumus fisika atau sejarah dengan mudah, aku justru tenggelam dalam lamunan membayangkan bagaimana kipas angin bisa menyimpan energi, atau kenapa lampu menyala hanya dengan satu tombol. Aku lebih tertarik membongkar radio rusak daripada membaca buku pelajaran. Karena itulah, aku sering disebut anak lambat. Kadang, mereka bilang langsung di depanku, kadang hanya berbisik-bisik di belakang, tapi telinga ini sudah terbiasa. Bahkan guru-guru pun sering menggelengkan kepala saat melihat nilaimu yang nyaris selalu di bawah rata-rata. Teman-teman menjauh. Aku jarang diajak kerja kelompok, apalagi bermain sepulang sekolah. Saat anak-anak lain berlari di lapangan, aku memilih duduk di pojok, menggambar ide-ide anehku di atas kertas bekas. Mereka menganggapku tidak normal, tapi aku tidak marah. Aku hanya tidak tahu harus menjelaskan apa. Setiap sore, setelah membantu ibu beres-beres warung kecil kami, aku masuk ke kamar dan mulai bermain dengan benda-benda bekas. Di sana, aku punya dunia kecil, kardus berisi kabel, mur baut karatan, baterai bekas, dan potongan kayu yang kubentuk jadi alat-alat aneh. Gilang, kamu ngapain sih, Eka? Tanya ibu suatu malam. Aku menjawab pelar, nyoba bikin lampu tenaga matahari. Bu, ibu hanya tersenyum samar, lalu keluar. Mungkin ia tak paham, tapi senyumnya tidak mengejek. Setidaknya, tidak seperti senyum teman-temanku. Di sekolah, aku tahu aku bukan seperti anak-anak pintar yang jadi juara kelas. Tapi aku juga tahu satu hal. Setiap malam sebelum tidur, aku memikirkan sesuatu yang membuatku bahagia, dan itu bukan ranking, itu adalah pertanyaan. Bagaimana caranya membuat air sumur bisa jernih tanpa mesin mahal? Bisakah aku membuat kompor tanpa api? Aku memang tidak cepat menghafal pelajaran, tapi di dalam kepalaku, ide-ide itu seperti berjalan sendiri. Mereka menari-nari, minta dikeluarkan, dan aku menampungnya semua dalam buku kecil bersampul coklat yang kuberi nama buku ide. Gilang, hal-hal yang katanya mustahil. Aku tak tahu apakah dunia akan mengerti caraku berpikir. Tapi malam itu, aku menulis di halaman depan bukuku, kalau aku tidak seperti mereka, bukan berarti aku bodoh. Mungkin aku hanya sedang mencari caraku sendiri untuk memahami dunia, dan dengan itu, aku tidur dengan kepala penuh imajinasi dan hati yang diam-diam masih berharap suatu hari nanti seseorang akan memahami caraku melihat dunia. Aku terbangun dengan pikiran yang sama berputar di kepala. Suatu hari nanti seseorang akan memahami caraku melihat dunia. Tapi hari itu bukan hanya angan-angan yang menemani langkahku, melainkan suara-suara kecil dari benda-benda sekitar yang seolah ingin aku dengarkan. Di kelas pelajaran fisika lagi-lagi membuatku bingung. Saat teman-teman sibuk mencatat rumus tentang energi dan gaya, aku menatap kipas angin di sudut ruangan. Bagiku, kipas itu bukan hanya alat untuk mendinginkan udara. Aku membayangkan bagaimana jika angin yang berputar itu bisa aku tangkap dan ubah jadi tenaga listrik. Setelah sekolah, aku tak seperti anak-anak lain yang pulang untuk bermain atau mengerjakan PR. Aku menuju tempat sampah di belakang pasar, tempat di mana aku sering menemukan harta karun barang-barang bekas yang orang buang. Tapi bagiku, penuh potensi. Hari itu aku menemukan sebuah baterai rusak, kaca bekas, dan kabel-kabel kusut. Aku membawanya pulang dengan hati berdebar, seperti seorang penjelajah menemukan harta karun yang terlupakan. Setiba di rumah, aku langsung menghabiskan waktu berjam-jam menyambungkan kabel, menyalakan alat-alat kecilku, dan mencoba membuat sesuatu yang bisa menyala. Orang tua sering bertanya, "Kamu ngapain, nak? Kok selalu ngotak-ngatik barang rusak?" Itu, aku hanya menjawab dengan senyum tipis, takut mereka tak mengerti. Tapi aku tahu, di balik rasa penasaran itu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mainan, harapan untuk membuktikan bahwa
Aku bukan anak bodoh seperti yang orang bilang. Tetangga mulai mengomen, itu anak. Buang-buang waktu saja, mainan. Rusak, tapi aku tak peduli. Satu hal yang aku tahu pasti. Setiap benda yang aku sentuh seperti bicara padaku, memberi petunjuk, memberi harapan. Lalu, suatu hari yang membekas diingatan, pompa air desa kami rusak, air tak mengalir lagi. Desa kecil kami yang biasa tenang jadi gaduh. Tanpa pikir panjang, aku mengambil alat-alatku, mencoba memperbaikinya meski tak ada yang percaya aku bisa. Dengan tangan gemetar dan penuh harap, aku membuka mesin pompa itu, membersihkan bagian-bagian yang kotor, dan merakit ulang, detik-detik. Terasa menegangkan dan air itu mengalir lagi. Wajah-wajah kaget dan tak percaya memenuhi halaman desa. Aku melihat ibu tersenyum bangga, walau tidak berkata apa-apa, hanya sebuah pelukan hangat yang membuatku tahu aku tidak sendirian. Hari itu, aku tidak hanya memperbaiki pompa air. Aku memperbaiki harapan yang hampir padam. Aku tahu, ini baru permulaan. Dunia mungkin belum mengerti aku. Tapi aku mulai mengerti. Aku tahu, ini baru permulaan. Dunia mungkin belum mengerti aku. Tapi aku mulai mengerti diriku sendiri. Setelah kejadian pompa air itu, aku merasa seolah ada sesuatu yang baru dalam diriku. Sebuah kekuatan kecil yang tak terlihat tapi menggetarkan setiap langkah. Aku ingin terus mencoba, terus berkarya. Meski sekeliling masih penuh keraguan, guru IPA kami, Bu Ranti, adalah satu-satunya yang tak pernah melewatkan kesempatan untuk memberiku semangat. Suatu hari, setelah pelajaran selesai, beliau memanggilku ke meja guru dan menyerahkan sebuah buku tua dengan sampul usan. Gilan, katanya pelan, aku tahu kau sering merasa berbeda. Tapi jangan biarkan itu membuatmu menyerah. Ini buku yang kubawa dari perpustakaan kota. Aku berharap kau bisa menemukan banyak hal di dalamnya. Aku membuka buku itu dengan tangan gemetar. Judulnya sederhana, Ilmu Pengetahuan untuk Hidup Mandiri. Di dalamnya, tertulis cara-cara sederhana membuat alat yang berguna, tanpa harus membeli barang mahal. Sejak itu, aku mulai mencatat lebih banyak ide di buku kecilku. Aku membayangkan membuat penjernih air murah untuk desa kami, alat pembangkit listrik mini dari tenaga surya, bahkan kompor tanpa bahan bakar. Setiap malam, aku terbangun dengan kepala penuh rencana. Tapi di siang hari, aku masih menghadapi tatapan aneh teman-teman. Mereka tidak mengerti kenapa aku sibuk dengan mainan rusak dan buku-buku tua. Kadang aku merasa sendiri, terasing dari dunia yang lebih memilih jalan mudah dan cepat. Namun, imajinasi dan harapan itu terus memanggil. Suatu sore, saat duduk di bawah pohon mangga, aku menatap langit yang mulai gelap dan berbisik pada diri sendiri. Suatu saat nanti, aku ingin membuat sesuatu yang benar-benar berguna, bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua orang di sini. Namun, aku tahu jalannya tidak akan mudah. Aku harus belajar lebih banyak, mencoba lagi, dan mungkin menghadapi lebih banyak kegagalan. Tapi malam itu, di bawah sinar bintang yang berkelip, aku yakin satu hal, aku tidak akan menyerah. Diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Namun, kenyataan tak selalu seindah anganku. Beberapa minggu setelah aku berjanji pada diri sendiri, sebuah kabar buruk datang menghampiri desa kami. Pabrik kecil yang selama ini menjadi sumber penghasilan banyak keluarga di sekitar mulai mengalami masalah besar. Mereka berencana mengurangi tenaga kerja, termasuk ayahku. Aku melihat wajah ayah yang dulu selalu tegar kini mulai memudar. Suara beratnya saat pulang kerja membuat hatiku tersayat. Gilan, ayah mungkin tidak bisa bekerja lagi di sana, katanya dengan suara serak. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah keluarga kami, ini adalah ancaman nyata bagi masa depan kami semua. Tanpa penghasilan ayah, bagaimana ibu dan aku bisa melanjutkan sekolah? Bagaimana aku bisa terus mengejar impian yang mulai tumbuh? Tapi aku tak mau menyerah. Pada kesedihan, aku mulai berpikir keras. Jika aku tidak bisa membantu ayah dengan cara biasa, aku harus menemukan cara lain. Cara yang selama ini aku cari, cara untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak lambat. Suatu malam, aku duduk di meja kecil dengan buku ideku dan alat-alat bekas. Aku bertekad membuat sesuatu yang bisa membantu ayah dan semua orang yang terdampak masalah pabrik. Tapi tantangan yang kuhadapi jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Kabel yang kusambungkan tak kunjung menyala. Alat yang kubuat sering rusak sebelum berfungsi. Suara kegagalan itu semakin sering mengganggu malam-malamku. Namun, di tengah gelapnya masalah, aku ingat kata-kata Bu Ranti, jangan biarkan perbedaan
membuatmu menyerah. Aku menarik napas panjang, membuka kembali halaman-halaman buku yang sudah kusobek-sobek. Aku tahu, ini saatnya aku bangkit lebih kuat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk keluargaku dan desaku. Aku akan buktikan bahwa walau aku berbeda, aku punya kekuatan untuk membuat perubahan. Aku akan buktikan bahwa walau aku berbeda, aku punya kekuatan untuk membuat perubahan. Namun, saat aku mulai mengerjakan rancanganku, badai tak terlihat mulai menerjang. Desa kami semakin sunyi. Banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan, termasuk keluarga ayah. Ibu jadi semakin lelah berjualan sayur karena pendapatan berkurang drastis. Setiap malam, suara tangisan kecilku di balik pintu kamar menjadi pengingat bahwa semuanya semakin sulit. Aku pun merasakan tekanan dari sekolah. Nilai-nilaiku makin menurun karena aku lebih sering begadang mencoba membuat alat daripada belajar pelajaran lain. Guru-guru mulai bertanya, teman-teman mulai menjauh, dan hatiku mulai goyah. Suatu sore, aku duduk sendirian di bangku kayu dekat sawah. Matahari mulai tenggelam, dan aku merasa sepi, seperti belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku lelah, Bu, kataku saat ibu datang duduk di sampingku. Ibu mengusap kepalaku pelan. Kalau lelah, jangan takut berhenti sejenak, tapi jangan pernah berhenti bermimpi. Kata-kata ibu memberi aku kekuatan baru. Aku kembali ke meja kerjaku dengan tekad yang membara. Kali ini, aku belajar dari kesalahan. Aku membaca ulang buku, mencoba metode baru, dan tak takut gagal. Hari demi hari, alat ciptaanku mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sebuah lampu kecil berhasil menyala dengan tenaga matahari dari perangkatku. Meski kecil, itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Aku tahu, jalan masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku sudah memulai perjalanan yang tak bisa kundur. Aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan mengubah hidup kami. Aku akan membuktikan pada dunia bahwa aku bukan anak yang lambat atau berbeda yang sia-sia. Aku adalah Gilang, sang penemu kecil dari desa. Aku adalah Gilang, sang penemu kecil dari desa. Namun, saat aku mulai merasa harapan itu semakin dekat, ujian terbesar datang tanpa diduga. Pada suatu pagi yang cerah, saat aku sedang memperbaiki alat tenaga surya buatanku, di halaman rumah, datanglah seorang pria dengan pakaian rapi. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang investor dari kota yang mendengar kabar tentang usahaku. Gilang, aku ingin membantumu mewujudkan ide-ide besarmu, katanya dengan suara tegas tapi hangat. Hatiku berdebar. Akhirnya, ada yang percaya padaku, tapi di balik itu, muncul juga ketakutan dan keraguan. Apakah aku siap menghadapi dunia yang lebih besar? Apakah ide-ideku akan tetap dihargai atau malah dihancurkan oleh kenyataan? Seiring hari berlalu, aku belajar bahwa jalan menuju impian tidak hanya soal kerja keras. Ada tawaran yang menggoda, tapi juga godaan untuk menyerah pada cara mudah yang bisa menghilangkan makna perjuanganku. Aku harus memilih terus berjuang dengan caraku, meski penuh risiko dan rintangan, atau menyerah pada jalan pintas yang mungkin menghapus semua yang sudah kubangun. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku, membuka kembali buku ide Gilang. Aku menulis di halaman kosong. Aku memilih jalanku sendiri, karena aku tahu mimpi yang nyata adalah yang datang dari hati. Dengan tekad itu, aku siap melangkah ke babak berikutnya, sebuah perjuangan yang lebih besar, tapi juga penuh harapan. Aku memilih jalanku sendiri, karena aku tahu mimpi yang nyata adalah yang datang dari hati. Langkah itu tidak mudah. Aku menghadapi banyak keraguan dari orang-orang sekitar yang masih menganggapku anak pemulung yang hanya berhayal. Tapi aku belajar satu hal, keyakinan adalah bahan bakar yang paling kuat. Dengan alat ciptaan sederhana yang kumodifikasi terus-menerus, aku memulai perjalanan ke kota kecil untuk mengikuti pameran inovasi anak muda. Hati ini penuh harap sekaligus gelisah. Apakah mereka akan menghargai usaha kecilku? Di sana, di antara para peserta dengan alat canggih dan presentasi mewah, aku berdiri dengan alatku yang sederhana, alat yang bisa membantu warga desa mendapatkan listrik murah dan air bersih tanpa biaya besar. Saat giliran presentasiku tiba, aku bercerita dari hati tentang desa kami, tentang ayah yang kehilangan pekerjaan, tentang ibu yang berjuang setiap hari, dan tentang mimpiku yang sederhana, tapi berarti. Suara gemuruh tepuk tangan membuat dadaku bergetar. Aku tidak mengira bahwa apa yang kulakukan, sekecil apapun itu, bisa menyentuh hati banyak orang. Setelah pameran, banyak orang datang menghampiri, menawarkan dukungan,
dan bahkan peluang untuk mengembangkan alatku lebih jauh. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari sesuatu yang besar. Saat pulang ke desa, aku disambut dengan senyum bangga dari ibu dan pelukan hangat ayah. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya milikku, tapi milik kami semua. Kini aku bukan lagi anak pemulung yang dianggap lambat. Aku adalah Gilan, penemu kecil yang berani bermimpi dan berjuang untuk mengubah dunia di sekitarnya, dan aku yakin, selama aku memilih jalanku sendiri, tak ada yang tak mungkin.